Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat pendidikan, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan narasumber yang istimewa. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Internasional tanggal 24 Januari. Kita akan mengulasnya bersama Ustadzah Lina Aris Ficayuma, MPD. Beliau adalah dosen pendidikan bahasa Inggris STKIP Al-Hikmah Surabaya. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, langsung saja ya kita ke Hari Pendidikan Internasional. Nah, kalau di Indonesia itu punya Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei ya Ustazah. Nah, kalau Hari Pendidikan Internasional ini sebenarnya apa Ustazah? Bagaimana latar belakangnya, sejarahnya sehingga tanggal 24 Januari ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Internasional. Baik, terima kasih Ustazah Putri. Nah, Hari Pendidikan Nasional kalau di Indonesia itu kan diselenggarakan setiap tanggal 2 Mei. Kalau pendidikan internasional atau International Educational Day itu diselenggarakan setiap 24 Januari. Sebetulnya Ustazah, penetapan perayaan Hari Pendidikan Internasional ini baru saja ditetapkan beberapa tahun lalu. Bertepatan saat itu United Nations menyelenggarakan Global Education Meeting yang diselenggarakan tahunan, tepatnya 3 sampai 5 Desember tahun 2018 di Brussels, Belgia. Kemudian setelah ditetapkan pada tanggal 24 Januari tersebut, itu UNESCO yang memang bagian dari United Nations dan ditunjuk sebagai komite yang menangani tentang pendidikan, itu memfasilitasi perayaan pendidikan internasional ini. Nah, setelah itu mulai tahun 2019 di-launchinglah Hari Pendidikan Internasional, dan setiap tahun itu pasti ada tema-tema tersendiri. Nah, untuk tahun 2022 itu temanya Changing Course and Transforming Education, sedangkan untuk tahun 2023 itu To Invest People, Prioritize Education. Nah, di bawah naungan UNESCO yang memiliki member 195 negara, itu perayaan Hari Pendidikan Internasional ini difokuskan pada tema tersebut Ustazah, dan fokusnya pada proyek-proyek pendidikan, kemudian hak asasi manusia, tentang kesetaraan gender, kemudian juga mendapatkan pendidikan yang layak dari SD hingga sekolah menengah. Jadi targetnya nanti tahun 2030 itu tercapai visi misi United Nations. Oke, jadi begitu ya ternyata kaitannya dengan mungkin SDGs begitu ya Ustazah. Kalau tujuan utamanya sendiri itu apa Ustazah? Baik, terima kasih Ustazah Putri. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan International Education Day yang ditetapkan oleh United Nations ini adalah untuk mencapai program-program yang sudah dirancang pada Sustainable Development Goals dari visi misi United Nations tahun 2030. Di bawah naungan UNESCO, salah satu poin keempat dari SDGs itu adalah quality of education. Nah, quality of education diturunkan ke payung tema tahun ini 2023 terkait dengan Hari Pendidikan Internasional, itu quality of education ke To Invest People, Prioritize Education. Jadi program-programnya nanti adalah program-program yang mendukung pendidikan dan sistemnya di seluruh negara anggota
United Nations di bawah naungan UNESCO yang jumlahnya ada 195 negara. Nah, apa program-programnya? Misalnya seperti tahun 2030 itu United Nations tuntas untuk penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan kepada anak-anak di usia SD hingga sekolah menengah. Kedua adalah memberikan akses pelatihan kejuruan kepada siswa-siswa maupun guru-guru, sekaligus memberikan akses universal kepada peserta didik ini untuk mendapatkan perguruan tinggi yang berkualitas di dunia. Jadi, tidak heran jika United Nations sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan program yang mendukung pendidikan. Oke, terima kasih sekali Ustazah Yuma. Kemudian ini tadi saya dengar ada program-programnya begitu ya. Betul Nah, itu sekali, Ustazah. program-program atau tindakan-tindakan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mendukung tujuan Hari Pendidikan Internasional itu? Baik, terima kasih Ustazah Putri. Nah, perkenankan saya untuk menjawab upaya-upaya apa saja dalam mendukung Hari Pendidikan Internasional ini. Saya membaginya ke dalam 4 skup. Yang pertama adalah skup pemerintahan, skup sekolah, skup guru, dan yang terakhir adalah skup peserta didik. Nah, dari skup pemerintah sebetulnya dapat ditarik benang merah. Kabinet pemerintahan sekarang itu fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia. Tadi tema Hari Pendidikan Internasional tahun 2023 itu adalah to invest people, prioritize education. Nah, ini kan ada integrasinya ya, sahabat pendidikan. Nah, yang kedua, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digawangi oleh Mas Menteri atau Pak Nadiem Makarim dengan melakukan perombakan pada kurikulum, di mana kurikulum bahasa misalnya ya, karena saya berkecimpung di dunia bahasa, itu saya lihat ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan fase pembelajaran A sampai F. Ini ada link and match-nya dengan standar bahasa secara global, yaitu Common European Framework Reference atau yang disingkat dengan CFR, di mana di situ juga ada levelnya A1, A2, B1, B2, C1 dan C2. Kemudian dari program literasi misalnya, karena literasi adalah salah satu keterampilan yang dicapai dalam Sustainable Development Goals, itu ada penjenjangan buku atau book leveling yang ada levelnya dari mulai pramembaca, membaca dini, membaca awal, membaca lanjut, membaca mahir, membaca lancar, hingga membaca kritis. Jadi pemerintah sekarang itu sudah terstruktur framework sistem pendidikannya. Nah, itu dari skup pemerintahan dan kementerian Ustazah. Bagaimana dengan skup sekolah? Nah, ini bisa ditentukan sekolah bertaraf internasional. Dulu kita pernah mendengar ya Ustazah, mungkin saat itu Ustazah juga bagian dari siswanya atau sekolah RSBI. Enggak. Oh, Tapi tidak tahu ya, tahun Oke. kita SMA lah ya. Nah, betul. Nah, RSBI itu kan dulu digalakannya sekolah bertaraf internasional, kemudian ex RSBI itulah yang ditunjuk sebagai sekolah contoh K13. Nah, sebetulnya sekolah-sekolah negeri maupun sekolah swasta sekarang itu juga bisa menetapkan sekolah internasional, tapi harus jelas sekolah internasionalnya. Apakah mau dibawa sekolah Cambridge School
kemudian ada International Baccalaureate School, kemudian ada UNESCO School Networking, atau sekolah dengan kurikulum bertaraf internasional yang kurikulumnya sesuai dengan standar Al-Azhar Kairo Mesir misalnya. Jadi ada versi bahasa Inggrisnya dan versi bahasa Arabnya. Nah, itu penentuannya di awal sekolah internasional yang seperti apa itu bisa ditentukan. Misalnya Ustazah, ingin mendaftarkan sekolah di International Baccalaureate School. Pertama itu kan harus kandidasi dulu, atau nanti ada yang namanya IB School Candidate. Itu nanti juga gurunya akan tersertifikasi juga, ada ujiannya. Jadi tidak hanya sekolahnya tapi gurunya juga. Jika sekolah ini sudah IB School, gurunya sudah bersertifikat internasional, ini bisa mengajar di negara manapun gitu. Yang kedua, Cambridge. Ini jelas untuk fokus ke bahasanya salah satunya. Dan yang ketiga adalah UNESCO School Networking. Ini itu fokus pada project-project dari sekolah tersebut itu terintegrasi dengan sekolah-sekolah dalam jaringan UNESCO. Yang saya ketahui terakhir itu ada 128 sekolah yang dalam networking UNESCO ini. Begitu, Ustazah. Oke, ya itu tadi upaya-upaya atau tindakan dari pemerintah maupun dari sekolah ya. Betul. Kalau dari kitanya Ustazah, misal jadi dari gurunya maupun dari siswanya seperti apa Ustazah? Baik, terima kasih Ustazah Putri. Nah, sahabat pendidikan, sekarang kita berbicara lingkup siswa dan guru. Ini saya bercerita tentang pengalaman dulu ya Ustazah. Nah, dulu waktu saya masih SMA Ustazah, itu di sekolah, upaya internasionalisasi sekolah itu adalah dengan menyamakan kurikulum. Yang pertama, kurikulum di pesantren itu selain kurikulum Kemenak, itu juga terintegrasi dengan kurikulum yang ada di Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi beberapa mata pelajarannya itu justru malah 70% adalah mata pelajaran kitab yang dipakai di Al-Azhar. Kemudian tidak hanya kurikulumnya tapi juga kontrak dengan syekh yang ada di Al-Azhar ditempatkan di pondok pesantren. Jadi beliau yang mengajar bahasa Arab, kemudian beberapa mata pelajaran seperti misalnya usul fikih, hadis, dan lain-lain. Kitab-kitab yang digunakan di sekolah itu juga digunakan di Al-Azhar sana. Jadi nanti lulusan yang terserap itu bisa ke Al-Azhar Kairo Mesir itu langsung tidak, kemampuannya itu tidak jomplang gitu Ustazah, karena kurikulumnya sudah disamakan dan dapat syekh langsung. Dan yang kedua dari bahasa Inggris, kami ada klub waktu itu namanya kalau nggak salah ECC Club, English Conversation Club. Itu juga kita kerjasama dengan EMINEF. Nah, EMINEF ini punya program, salah satunya adalah RELO, Regional English Teacher. Nah, RELO ini mendatangkan native speaker ke sekolah. Native speaker itu adalah lulusan S2, entah itu dari Boston University, Michigan State University, untuk mengajar kami selama 2 tahun di sana. Nanti setiap 2 tahun itu rolling gitu untuk siswa ya. Kemudian siswanya dalam program EMINEF itu juga ada yang namanya program YSEALI. Nah, program YSEALI ini ada beberapa komponen. Pertama, YSEALI profesional, itu untuk guru, pertukaran guru bahasa Inggris untuk mengajar di sekolah di US sana.
Kemudian YSEALI yang untuk akademik itu untuk siswa pertukaran student exchange. Jadi selama 1 tahun lebih di US. Itu ada programnya Ustazah. Kemudian selain Relo sebetulnya pemerintah di kampus mengajar, kemudian program ISMA itu kan juga pertukaran pelajar ke luar negeri ya Ustazah ya. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk siswa, guru maupun mahasiswa mendukung program pendidikan internasional. Oke, ternyata banyak ya upaya-upaya yang sudah dilakukan ya. Iya, dan mungkin juga bisa yang akan dilakukan untuk mewujudkan Hari Pendidikan Internasional. Nah, terakhir nih, apa pesannya dari Ustazah Yuma di perayaan Hari Pendidikan Internasional tahun ini? Baik, terima kasih Ustazah Putri. Pesan saya quote dari Ki Hajar Dewantoro. Eng ngarso sing tulodo, eng madya mangun karso, tutburi handayani. Ya, kita yang di depan ini pendidik memberi contoh atau teladan, yang di tengah-tengah itu menyemangati, memotivasi, kemudian yang di belakang itu mendorong daya juang siswa. Nah, selain itu juga kontribusi nyata Ustazah untuk menjadi pendidik, untuk mendukung program Hari Pendidikan Internasional ini. Kampus STKIP Al-Hikmah Surabaya adalah salah satu kampus pendidikan yang memproduksi guru pejuang abad 21. Ya, bergabung dengan STKIP Al-Hikmah Surabaya Ustazah. Masya Allah, oke, luar biasa ya. Berarti salah satu kontribusi nyata langsung ini bisa berkontribusi dengan mendaftar di STKIP Al-Hikmah ya. Betul. Sudah buka ya pendaftarannya Ustazah untuk Sudah. tahun ini? Sudah. Baik, yang mau menjadi salah satu bagian dari perayaan Hari Pendidikan Internasional di tahun 2023 ini, dan untuk mewujudkan tujuannya tentunya silakan bisa bergabung bersama STKIP Al-Hikmah Surabaya. Oke, terima kasih sekali Ustazah Yuma Sama-sama, atas Ustazah. waktunya, atas ilmunya juga. Insya Allah semoga berkah ya. Semoga kita semua, kita pendidik, mahasiswa, siswa juga, guru-guru terutama ya, ini juga bisa mewujudkan tujuan pendidikan internasional. Sehingga insya Allah di Indonesia ini juga akan menjadi maju ya. Nanti di tahun 2045 benar-benar menghasilkan generasi emas. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih sahabat pendidikan. Insya Allah sudah cukup dari kami, dan semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perayaan Hari Pendidikan Internasional tahun 2023 ini. Saya Adi Putri Rilianti selaku host pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.